Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam relawan bela negara Indonesia. Kita ketemu lagi dengan para pemerhati yang saya hormati dimanapun berada dalam bagian yang ke-22 dengan subtema oleh-oleh dari Senayan. Pada kesempatan ini saya ingin berbagi pengalaman sebagai oleh-oleh dari Senayan ketika saya menjadi anggota DPR MPR RI tahun 1992 sampai 1997. Seperti kita sudah ketahui bersama bahwa sejak Orde Baru telah berlangsung pemilu setiap 5 tahun sekali dan terjadi perubahan berbagai kebijakan politik di Indonesia. Kekuatan politik berubah dari multipartai sebelumnya menjadi 2 partai, yakni Partai Demokrasi Indonesia PDI, kemudian Partai Persatuan Pembangunan P3, ditambah dengan golongan karya atau Golkar dan fraksi ABRI. Ketika bangsa Indonesia sibuk dengan persiapan menghadapi pemilu tahun 1992, secara tiba-tiba saya termasuk yang terjaring oleh Golkar untuk ikut serta sebagai anggota DPR MPR RI dari wilayah pemilihan Jawa Barat, Provinsi Jawa Barat. Sebagai seorang dosen atau PNS waktu itu, sungguh suatu kegagalan yang luar biasa bagi saya karena tidak ada sedikit pun punya niat atau mimpi akan menjadi anggota parlemen, anggota DPR MPR RI. Sesuai dengan sistem rekrutmen yang berlaku saat itu, dibenarkan seorang anggota PNS atau pegawai negeri sipil menjadi anggota legislatif dengan catatan cuti di luar tanggungan negara. Setelah mengikuti semua proses administrasi dan berlangsungnya pemilu waktu itu, ternyata saya tergolong yang berhasil masuk. Pelantikan sebagai anggota DPR MPRI waktu itu berlangsung tanggal 1 Oktober 1992 di gedung MPR DPR RI, Senayan, Jakarta. Sebagai anggota DPR yang baru dilantik waktu itu, saya langsung diwawancara oleh wartawan, menanyakan tentang pandangan ke depan terkait dengan pembangunan nasional. Yang saya usulkan waktu itu adalah pembangunan beberapa kota metropolitan di luar Jawa, seperti di Sumatera, Kalimantan, dan wilayah timur. Saran ini dimaksudkan sebagai upaya pemerataan pembangunan dan menghambat arus urbanisasi ke Pulau Jawa, terutama ke Jakarta dan sekitarnya. Mencoba mengangkat filsafah, di mana ada gula, ke situ datang semut. Ada tanggapan dari masyarakat, termasuk tanggapan dari Doyo ya, dalam karikaturnya. Kemudian sebagai seorang anggota yang baru, yang belum pernah ikut sebagai politisi, sudah pasti mengalami kebingungan. Tetapi karena ada pengalaman berorganisasi dan juga ada dukungan pengetahuan tentang ilmu pengetahuan dan teknologi, saya dapat cepat menyesuaikan diri. Tetapi saya harus akui bahwa merubah pola pikir atau cara berpikir seorang akademik ya sebagai dosen menjadi pola pikir sebagai politisi tidaklah mudah. Yang saya selalu ingat adalah pesan salah seorang senior politisi. Dia mengatakan, sebagai seorang politisi, jangan sampai menjadi korban politik. Perlu memahami, mempelajari ilmu politik. Sehingga sejak itu saya terus berupaya untuk memahami politik ini dan juga terus mencoba untuk meningkatkan kemampuan dalam melakukan analisa masalah secara komprehensif ya. Jadi tidak bisa kita ngotot berdasarkan pendapat sendiri atau salah satu faktor, harus secara komprehensif. Setiap masalah yang dibicarakan
pasti banyak faktor yang dipertimbangkan agar menjadi keputusan bersama antara legislatif dan eksekutif. Dalam hal ini perlu tambahan pemahaman tentang komunikasi politik dan etika politik. Artinya, menurut saya yang ingin menjadi politisi agar sukses setidaknya mempunyai pengetahuan tentang ilmu politik, komunikasi politik, dan etika politik. Menurut Meriam Budarjo, ilmu politik adalah ilmu yang mempelajari perpolitikan, dan politik diartikan sebagai usaha-usaha mencapai kehidupan yang lebih baik. Politik dapat dipahami dalam perspektif negara, kekuasaan, kebijakan umum, dan proses pengambilan keputusan, serta alokasi atau distribusi. Ilmuwan politik mempelajari teori, alokasi, dan transfer kekuasaan dalam pembuatan keputusan politik, dan juga termasuk kebijakan politik. Ada perbedaan antara ilmuwan politik dan pelaku politik atau politisi. Ilmuwan politik dapat berperan sebagai pakar politik, penasihat untuk politik tertentu, atau dalam berbagai bidang pekerjaan yang berorientasi kepada analisis kebenaran ilmiah. Sedangkan politisi secara umum dapat disebut sebagai pelaku politik yang ikut serta dalam proses pembuatan keputusan politik dan kebijakan politik. Politisi sebagai pelaku politik dan sebagai kader politik harus mengedepankan orientasi kebijakan politik dari mana berada, ya, seperti partai politik, ya, dengan dukungan ilmu politik. Kebijakan politik bisa tidak sejalan dengan ilmu politik, dan setiap politisi harus siap menghadapi kondisi seperti ini. Kemampuan pemahaman ilmu politik harus didukung dengan kemampuan komunikasi politik, yang waktu itu belum banyak saya pahami. Saya baru belajar ilmu komunikasi ketika mengambil program pasca sarjana di IPB dengan program studi komunikasi pembangunan. Secara sederhana, komunikasi dapat didefinisikan sebagai proses penyampaian pesan oleh komunikasi kepada komunikan melalui media ataupun non-media untuk saling pertukaran ide atau gagasan dengan tujuan menghasilkan pemahaman dan kesepakatan bersama. Dalam hal ini perlu memahami bahasa verbal dan non-verbal atau bahasa tubuh, dan juga etika berkomunikasi. Bahasa tubuh merupakan proses pertukaran informasi yang disampaikan dapat berupa isyarat, ekspresi wajah, pandangan mata, sentuhan, dan sebagainya. Menurut hasil penelitian ternyata komunikasi ekspresi non-verbal punya pengaruh yang sangat besar, bisa mencapai 65% hingga 90% dibanding dengan komunikasi verbal. Sedangkan pemahaman etika politik sangat memperlancar komunikasi politik, mengingat bahwa bangsa Indonesia yang sangat beragam budaya dan nilai-nilai kearifan lokal. Bagi kita bangsa Indonesia yang sangat majemuk, perlu lebih dahulu memahami lawan bicara kita sebelum berkomunikasi untuk menghindari salah paham, ketersinggungan, dan sebagainya. Budaya kartu nama seperti di Jepang dapat juga dikembangkan untuk mempercepat saling kenal dan memperlancar komunikasi antar sesama. Ada beberapa kesan yang saya alami sebagai anggota Komisi 10 di DPR waktu itu yang membinangi IPTEK, termasuk dalamnya industri strategis seperti industri pesawat terbang, perkapalan, persenjataan, dan sebagainya. Salah satu mitra Komisi 10 waktu itu adalah Menristek, Menteri Ristek, yaitu Profesor B.J. Habibie. Jika RDP dengan Pak Habibie, kami anggota Komisi 10 harus siap dengan argumentasi dan data, karena pasti akan banyak masalah teknologi yang perlu dukungan data. Kesan saya kepada Pak Habibie adalah bahwa Pak Habibie itu memang orangnya jenius, cerdas, kemudian disiplin dan bersemangat. Berdasarkan temuan kami lapangan, banyak juga kritik dan saran yang disampaikan kepada Pak Habibie.
Pak Habibie sangat akomodatif, artinya memperhatikan dengan sungguh-sungguh saran dari Komisi 10. Pengalaman yang tidak enak sebagai anggota parlemen saat itu adalah adanya julukan bahwa anggota DPR itu tukang stempel dan 4D, datang, duduk, dengar, dan duit. Dari pengalaman saya, karena saya hampir tiap tahun ikut pansus undang-undang, julukan itu tidak sepenuhnya benar. Setiap membahas materi, semua anggota dari berbagai fraksi bekerja sama secara intensif, kerja keras, bahkan sering terjadi perdebatan pendapat yang tajam, baik antar fraksi maupun dengan pemerintah. Namun keadaan ini tidak diliput oleh media, sehingga tidak diketahui umum. Ya. Pada umumnya yang diliput adalah pada saat pengambilan keputusan. Nah, ada semacam fatsun yang berlangsung waktu itu, yakni jika sudah diterima oleh semua fraksi dalam rapat komisi dan juga sudah mendapat persetujuan dari pihak pemerintah atau eksekutif, tidak lagi dipersoalkan dalam sidang pleno. Maka dalam pengambilan keputusan dalam sidang pleno terdengar core setuju, sehingga terkesan anggota parlemen sebagai tukang stempel. Ini bukan untuk bela diri, tapi adalah memang faktanya seperti itu. Inilah oleh-oleh dari Senayan sebagai pengalaman pribadi masa lalu sesuai dengan nyamannya selama menjadi anggota DPR MPR RI. Yang pasti setiap zaman akan ada perubahan. Kita tentu mengharapkan akan selalu ada perubahan ke arah yang lebih baik menuju cita-cita bangsa. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Salam relawan bela negara Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.